Bapa, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh kami panjatkan dan menyenangkan hati Tuhan pada siang ini. Engkau lihat Tuhan setiap domba-domba-Mu yang mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh rindu ya Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Biar Engkau mau melawat mereka juga. Hari ini Tuhan, segala apa yang kami kerjakan lewat ibadah ini Tuhan juga kiranya menjadi persembahan yang harum. Dan tiba saatnya bagi kami dengar firman-Mu, beritakanlah buat kami semua. Layakan hamba-Mu, Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh duduk kembali. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita mau bicara tentang subtema tentang kedatangan Tuhan. Minggu lalu kita bicara tentang Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50. Hari ke-40 setelah Tuhan Yesus. Hari ke-50 maksud saya setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Kok jadi lupa nih. Hari kematian Tuhan, hari kebangkitan Tuhan, kemudian 10 hari kemudian hari Pentakosta, dan kemudian 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Saudara-saudara, hari ini kita mau bicara tentang peristiwa yang belum terjadi. Boleh ditayangkan ya? Boleh diklik berikutnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi kita tahu semua dan setiap tahun kita rayakan. Ada peristiwa Natal, kita rayakan untuk mengingat kelahirannya. Dan ini dirayakan besar-besaran setiap tahun ya. Sebetulnya ada peristiwa-peristiwa lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kita semua. Dan harusnya juga kita rayakan dengan equal gitu loh ya. Peristiwa kematiannya, peristiwa kebangkitannya, dan peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga. Di dalam peristiwa yang hari ini kita jadikan satu tema nih saudara-saudara tentang kenaikan dia ke sorga. Tetapi juga kita menantikan bahwa dia akan datang kedua kali. Nah, peristiwa dia datang kedua kali ini belum terjadi. Coba kita lihat dulu ayatnya ya. Kisah 1 ayat 11. Peristiwa dia naik ke sorga. Ini kita rayakan beberapa waktu yang lalu, kemudian 10 hari kemudian kita rayakan hari Pentakosta. Kisah 1 ayat yang ke-11. Dan agak kepotong ayatnya ya. Kita baca dari ayat 10 deh supaya nyambung. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara, waktu dia naik ke sorga, tepat pada saat yang sama ada 2 orang yang ada di situ. Dan 2 orang ini mengagetkan orang-orang yang di situ dengan kata-kata tadi. Kalau pakai bahasa Betawinya mungkin ceritanya lebih seru. Bahasa tadi ini bahasa formal ya. "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Kita biasanya ngomong, lu lagi pada ngapain di sini? Dongak ke langit ya? Gitu loh. Tahu nggak lo gitu kira-kira ya bahasanya nih. Tahu nggak lo? Dia yang lagi lihat, yang kamu lihat naik ke atas nih sekarang akan datang kembali. Nah, pertanyaannya yang pertama nih. Bener nggak nih dia akan datang kembali nih? Berita ini sudah 2000 tahun sampai hari ini belum terjadi saudara-saudara. Lalu mungkin pertanyaan yang kedua nih. Nanti waktu dia datang peristiwanya bagaimana tuh ya? Gitu. Saudara-saudara, ini semua mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang sampai hari ini.
Bahkan ada orang Kristen yang karena menunggu-nunggu, akhirnya bisa bikin kesimpulan sendiri dan kemudian ngaco sendiri, saudara. Mereka bilang, kayaknya ini nggak mungkin nih. Sudah 2000 tahun firman Tuhan bilang begitu, tapi belum terbukti juga ya. Bener nggak ya? Tuhan bener nggak nih? Gitu. Pertanyaannya, bener nggak dia akan datang kembali? Firman Tuhan itu iya dan amin. Ada amin? Aminnya sedikit nih. Firman Tuhan ini iya dan amin. Jadi berarti kalau dia dikatakan dia akan datang kembali, apalagi sudah dikasih tahu, caranya sama tuh. Kalau caranya sama artinya sama seperti dia naik ke sorga, dia juga akan turun dengan cara yang serupa. Melayang-layang gitu ya. Muncul mungkin di awan dulu. Kan mata kita nggak bisa memandang sampai keluar angkasa. Mungkin dia datangnya dari luar angkasa, nobody knows. Ini cuma mungkin menurut saya, kita nggak tahu. Yang jelas waktu dia naik ke sorga, awan kan menutup dia. Kalau dengan cara yang sama, awan akan memunculkan dia. Kemudian dia turun pelan-pelan. Tapi peristiwa itu nanti nggak akan terjadi dia ada sendirian di atas. Karena firman Tuhan berkata sesuatu yang lain. Nanti orang-orang mati akan dibangkitkan dan mereka akan menjemput dia di angkasa. Kita yang masih hidup itu juga akan naik ke angkasa bersama-sama. Waktu hari Pentakosta yang lalu, hari kenaikan Tuhan yang lalu kita rayakan, saya kasih gambarnya. Hari ini saya tidak bawa gambarnya. Tetapi peristiwa itu dikatakan oleh dua orang malaikat yang ada di situ, disaksikan oleh 500 orang. Saudara-saudara, mereka bilang akan datang dengan cara yang sama. Kita tanya dulu nih, benarkah ia akan datang kembali? Nanti kita akan lihat jawabannya ya. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi saya sudah singgung. Kapan tuh dia datang yang kedua kali? Kapan waktunya ia kembali? Udah berkali-kali kita mendengar berita, beberapa hamba Tuhan mengungkapkan tanggalnya. Saya kalau sudah dengar orang ngomong tanggal, saudara-saudara, saya sudah tidak mau dengar. Kenapa? Karena Alkitab tidak sebut tanggal. Kalau orang sudah sebut tanggal dan Alkitab tidak sebut tanggal, artinya dia berbeda dengan Alkitab. Dan kalau sudah berbeda artinya ngaco. Alkitab tidak sebut jelas kapan waktunya. Ayo kita lihat ya, Matius 24 ayat 36 dan 44. Kita lihat ayat ini. Matius pasal 24 ayat 36 dan 44. Ayat 36 bunyinya begini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dua ayat ini memberitahu kita bahwa waktunya kita nggak tahu. Semua orang nggak tahu kecuali Bapa di sorga. Waktu itu Tuhan Yesus bicara, dia memang ada di bumi. Tentu kita juga percaya bahwa dia adalah Tuhan dan dia tahu segalanya. Saya yakin betul sekarang nih ya, karena Tuhan sudah bersama Bapa di sorga, Tuhan mungkin sudah dikasih tahu, Tuhan Yesus sudah dikasih tahu sama Bapa, tapi kita juga nggak tahu. Karena Alkitab cuma tulis, anak juga nggak tahu. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang kasih tahu, tahun depan nih, kapan tuh ya peristiwa itu terjadi? Tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa. Bulan September katanya. Tanggal berapa tuh? Saudara ingat? Saya lupa tuh. Disebutkan bulan September, tanggal sekian. Jamnya disebutkan ya. Saya lupa ya. Saya kurang perhatikan untuk orang-orang yang suka ngomong tidak benar seperti itu. Disebutkan waktunya sekian, tanggal sekian. Waduh.
Akhirnya semua kecelek, kok saya nggak diangkat ya? Saya yakin betul waktu itu tidak terjadi pengangkatan dan Tuhan tidak datang waktu itu. Karena semua orang yang di sekeliling kita, orang-orang percaya tetap masih ada. Kecuali yang meninggal ya. Beberapa tahun yang lalu mungkin terjadi peristiwa yang serupa di Bandung. Sampai peristiwa itu geger dan muncul di media. Ada hamba Tuhan yang bilang kepada jemaatnya, jual aja semuanya. Kemudian saya lupa uangnya disuruh kumpulkan di mana begitu. Lalu mereka disuruh kumpul di satu tempat. Tapi ternyata waktu itu yang datang menjemput bukan malaikat. Namun polisi beberapa mobil datang dan menjemput, termasuk pendetanya dijemput. Kemudian ditahan di kantor polisi. Nah pertanyaannya mungkin kita ada di benak kita nih. Kalau kita nggak tahu kapan waktunya dia kembali, taunya dari mana dong? Bahwa dia nanti kalau kembali itu kita tahu dari mana? Tuhan hanya memberi clue-nya buat kita lewat tanda-tanda. Nanti kamu akan lihat tanda-tandanya nih kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah kalau kita disuruh lihat tanda-tanda artinya kita harus selalu apa saudara-saudara? Harus selalu waspada, lihat tanda-tanda zaman tuh. Tanda-tandanya tertulis dalam Matius 24 ayat 4 sampai 31, panjang saudara-saudara. Saudara nanti baca di rumah satu-satu ya, saya nggak bacain hari ini. Lalu juga ada satu pertanyaan buat kita mungkin, kalau gitu waktu dia datang, dia tujuannya apa untuk datang kedua kali nanti? Nah, sebelum itu kita sampai ke sana, saya ada beberapa tayangan lagi di sini, boleh ditayangkan berikutnya. Ini waktu saya baca-baca dan sedang menggali firman, ada hamba Tuhan yang tulis di dalam Google, Mbak Google tuh, dia tulis beberapa tanda, ini cuma beberapa tanda. Dia ambil dari beberapa ayat di situ. Signs of his coming, tanda-tanda dari kedatangan Tuhan yang kita bisa lihat di bumi ini, kosmik, juga di angkasa. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda yang terjadi di alam, ini baru di alam. Earthquake in diverse places. Jadi ada gempa bumi di beberapa tempat. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita bicara gempa bumi, sampai sekarang gempa terjadi terus. Pertanyaan kita, gempa yang mana yang menunjukkan dia datang yang kedua kali? Apakah gempa yang sekarang? Bisa. Apakah gempa yang besar-besar? Bisa juga. Yang jelas kita harus selalu waspada. Oh kalau gempa kita diingatkan tentang ayat ini. Oh ini artinya Tuhan mau datang kedua kali. Lalu kemudian ada famine dan pestilence. Kelaparan dan penyakit sampar. Kelaparan ada di mana-mana. Kalau di Indonesia kayaknya kelaparan nggak terjadi ya sekarang ya saudara-saudara ya. Semua cukup makan kan? Yang ada di sini, halo? Di daerah-daerah cukup juga. Indonesia nggak mengalami ini, tapi gempa bumi kita alami. Ngomong-ngomong Indonesia itu negara mungkin satu-satunya di dunia yang mengalami, yang punya harta yaitu 3 ujung lempeng dunia yang bersentuhan ada di sini. Jadi berarti Indonesia itu setiap saat bisa terjadi gempa besar. Seperti tsunami Aceh dulu. Sebagai dampak dari gempa besar di sebelah barat dari Aceh itu. Gempanya kalau nggak salah 9 ya waktu itu ya. 9 skala Richter. Lalu kemudian ada ketakutan dan tanda-tanda yang besar yang terjadi di angkasa. Ini peristiwa apa ya di angkasa? Kita nggak tahu nih tanda-tanda yang terjadi di angkasa. Tetapi ini bisa aja terjadi di alam semesta juga. Bisa juga terjadi di angkasa yang kita lihat ini. Kita juga nggak tahu. Lalu kemudian ada tanda-tanda yang dikatakan pada matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang. Saudara-saudara sadar atau nggak sadar kayaknya kita tiap hari merasa Jakarta makin panas ya. Makin panas nggak saudara-saudara? Saya sih merasa tuh makin panas. Apa karena lemak saya makin banyak jadi rasanya badan makin panas nih. Tapi saya yakin enggak, karena beberapa orang ngomong yang sama. Kok kayaknya makin panas ya Jakarta ya. Ada yang ahli bilang
sekarang nih temperatur dunia sudah naik beberapa derajat. Dan itu membuat gunung es di Antartika maupun di kutub utara itu, kalau Antartika kan kutub selatan ya, kutub utara sama, itu mencair. Dan cairannya itu menaikkan air laut. Nanti katanya kota Jakarta nih, itu akan mengalami kenaikan air laut cukup tinggi. Sehingga Jakarta bagian utara bukan cuma rob yang terjadi, daratannya akan tenggelam. Saya lagi mikir kalau saya beli rumah di daerah utara, suatu hari nanti mungkin rumahnya tenggelam. Jadi kalau kita punya uang, janganlah beli di Jakarta Utara tuh. Tapi kalau ada yang bekerja di perumahan di Jakarta Utara, jangan marah ya. Ini cuma menurut para ahli, katanya bagian utara itu akan tenggelam. Jadi beli rumahnya di mana dong? Di selatan dah yang daratannya lebih tinggi. Tapi di selatan dekat sama gunung, saudara-saudara. Nanti kalau gunungnya meletus gimana? Jadi kita mesti belinya di mana? Di gunung atau di pinggir laut? Saudara putuskan sendirilah. Ya. Kalau takut ajak pendeta tinggal dekat-dekat juga boleh. Jadi kalau lagi ketakutan bisa datang sama Pak Pendeta, kuatkan saya, doakan saya. Paling Pak Pendetanya bilang, aku juga takut. Karena apa? Ya sama-sama ngadepin gitu loh ya. Yang jelas kita lihat firman, supaya ketakutan itu tidak muncul. Dan Tuhan ganti dengan iman yang besar, dan kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Dia kedua kali. Ada amin? Gitu. Lalu kemudian ada tanda-tanda yang lain. Lukas 21 nih, tadi ayatnya saya belum bacain, saudara. Banyak di situ ditulis. Lukas 21 ayat 25 ada gelombang besar terjadi, tsunami. Kemudian Lukas 21 ayat 26 terjadi pergeseran pada benda-benda angkasa. Lalu Daniel 12 ayat 4 pengetahuan akan bertambah. Kemudian travel communication increase, Daniel 12 ayat 4 juga. Ngomong-ngomong pengetahuan bertambah zaman sekarang ini, saya melihat kemajuan zaman yang luar biasa semakin dahsyat. Sekarang orang kalau bicara pengetahuan gampang didapat. Tadi saya sudah bilang saya dapat ini dari Google, saudara-saudara. Waktu saya lihat-lihat tampilan mana, saya dapat ini, ditulis di sana. Saudara-saudara, sekarang zaman pengetahuan udah makin hebat. Orang makin cepat, berpikir makin cepat, bergerak makin cepat, komunikasi makin cepat. Hebat sekali zaman sekarang ini. Kita nih kalau nggak siap kita bisa ketinggalan. Anak-anak kita juga bisa ketinggalan. Dulu kita bilang generasi kita nih generasi modern. Lalu kemudian anak kita sudah masuk ke generasi X ya. Tapi sekarang anak-anak yang lebih muda lagi sudah masuk ke generasi Y. Generasi Y yang sudah masuk dalam dunia gadget. Segala sesuatu bisa diraih hanya dalam dunia gadget. Orang mau jadi kaya juga bisa lewat dunia gadget zaman sekarang, saudara. Duitnya nggak kelihatan, tapi duit masuk dalam rekening yang virtual, itu nggak kelihatan semuanya. Tahu-tahu ada masuk di situ dana. Kita bisa membuat bisnis di dalam dunia gadget. Dan itu tidak terbatas. Orang kalau buka toko, misalkan toko di Tanah, yang beberapa hari ini bikin macet di depan, itu namanya toko real, bisnis real. Tapi bisnis zaman sekarang sudah masuk dalam bisnis maya yang tidak kelihatan. Dan transaksinya, kalau Tanah Abang itu cuma di Tanah Abang dia nongkrong, saudara. Tapi kalau dunia maya, dia nongkrong, dia buka toko, seluruh dunia bisa lihat di situ. Hebat nggak tuh? Jadi kalau saudara buka toko di dunia maya, calon customernya jumlahnya 6 miliar. Kalau buka toko di Tanah Abang, calon customernya hanya yang datang. Beda ya. Jadi saya dorong saudara juga nih kalau mau bisnis buka toko di dunia maya. Saudara akan punya customer 6 miliar orang di seluruh dunia itu. Maksud saya yang buka Google, yang buka internet dan lain-lain. Tapi jelas itu menandakan kemajuan zaman. Dulu orang pikir telepon hanya tinggal pencet di sini itu masih bohong-bohongan. Sekarang orang telepon di sini saudara. Lama-lama telepon bisa langsung di bibir kali ya. Nempel di bibir. Bisa aja, nobody knows. Tinggal taruh speaker, selesai. Sekarang orang pindahkan data, pakai dunia maya, pindah data. Sekarang ada orang yang lagi mencoba pindah badan.
pakai dunia maya. Orang mungkin bertanya, gile, kalau itu terjadi bagaimana ya? Saudara-saudara, itu sedang di-develop oleh banyak orang zaman sekarang. Kemajuan, pengetahuan. Sadar atau nggak sadar, ternyata nih saudara-saudara, itu ternyata tuh, itu tanda akhir zaman loh. Kemajuan-kemajuan itu semua merupakan tanda akhir zaman. Kita nggak usah pusing lah, saya mau ngikutin sampai sejauh mana kemajuan zaman, boleh aja kalau saudara mampu. Tapi yang lebih penting adalah mempersiapkan diri dia datang kedua kali. Ada amin? Itu yang lebih penting. Kita kalau jadi orang pinter tapi kalau nggak dibawa naik ke sorga, sia-sia hidup kita. Habis kita, binasa kita. Tapi kalau kita dibawa ke sorga, kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Ada amin? Oh aminnya pelan nih. Oke, berikutnya. Ada tanda yang saya suka yang Alkitab tuliskan. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Coba kita buka ya, Matius 24 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Boleh kembali ke tayangan tadi, diklik. Nah, this is the second coming. But the greatest of all, this is the advancements of the gospel. Saya mau tanya nih saudara-saudara. Tadi saya sudah cerita kehebatan dunia maya. Orang sekarang bisa baca segala sesuatu lewat internet. Lewat ya tampilan-tampilan yang ada di situ. Saya mau tanya, apakah Alkitab ada di internet? Pasti punya kan? Saudara punya di gadget saudara kan? Lewat Android saudara bisa kan? Ambil itu semua. Seandainya seluruh dunia sekarang sudah bisa buka Android, apakah ini digenapi? Berarti Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Semua orang bisa pada detik yang sama, kalau mereka mau, itu bisa membaca Injil. Dan kalau ini terjadi, ini tanda luar biasa loh saudara-saudara. 2000-an tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengatakan ini buat kita semua. Kalau Injil sudah diberitakan kepada seluruh dunia, semua orang, dia datang kembali. Saya merinding waktu baca ayat ini saudara-saudara, Matius 24 ayat 14 ini. Kenapa? Karena sekarang orang sudah bisa baca internet lewat telepon. Maksud saya baca Alkitab lewat telepon. Tinggal pertanyaannya mereka mau baca apa enggak. Tapi begitu mereka baca, Injil diberitakan buat mereka. Itu artinya firman ini bisa digenapi. Saya rindu banget ini terjadi dan Tuhan Yesus datang kedua kali segera. Ada amin? Pertanyaannya kembali kita mesti tanya nih, kapan waktunya? Nobody knows. Saudara jangan pernah percaya kalau ada orang bilang, tanggal 1 Januari nih 2017. Itu enggak benar. Atau tanggal-tanggal yang lain yang disebut, itu semua enggak benar. Namun yang lebih penting adalah baca tanda-tanda zaman. Seperti yang firman Tuhan tuliskan di dalam Matius pasal 24. Lalu kitab Daniel pasal 9 dan seterusnya sampai pasal 12. Lalu kitab Wahyu, kalau kita perhatikan baik-baik, tulislah satu-satu di situ tanda-tanda yang menunjukkan dia akan datang kedua kali. Kita baca baik-baik, kita boleh tandain, ini sudah terjadi, ini sudah terjadi. Bukan cuma di negara kita tapi di seluruh dunia. Kalau itu terjadi. Dan termasuk yang ini, Injil diberitakan kepada semua orang. Itu berarti dia siap-siap datang nih sekarang. Saudara-saudara, untuk apa dia datang yang kedua kali? Ada beberapa hal yang saya perlu kasih tahu buat saudara ya hari ini dan biar ini menjadi bekal buat saudara ya. Ini adalah intinya, tadi baru pendahuluan nih. Yang pertama nih, kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Operator boleh bantu supaya kita bisa buka ayatnya cepat. Pakai gadget ya. Yohanes 14. Tapi saran saya kalau saudara ke gereja tetap bawa Alkitab yang biasa. Supaya bisa ditulis-tulis di situ. Ayat 1 sampai 3. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu.
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya suka ayat ini, saudara-saudara. Ayat ini berkata, kalau aku sudah siapkan semuanya, aku akan datang kembali. I shall return. Untuk apa? Membawa kamu ke tempatku. Saudara-saudara, ini merupakan satu komitmen, satu statement, satu janji, jaminan bahwa memang dia pasti kembali. Dan kenapa dia pasti kembali? Karena dia harus menepati janji. Janji yang dia sudah utarakan dari zaman Adam. Janji yang dia utarakan kemudian diulang kepada zaman Abraham. Zaman Daniel, zaman Yesaya. Zaman Tuhan Yesus, zaman kita sekarang nih. Janjinya Tuhan itu pasti digenapi. Kenapa saya bilang demikian pasti digenapi? Sebab begini, saudara. Manusia itu bisa bohong. Andai kata kalau Tuhan bohong dengan janjinya, dia nggak bisa jadi lagi Tuhan, saudara. Itu berarti kalau dia berjanji, kalau dia tetap eksistensinya sebagai Tuhan, maka janjinya harus digenapi. Ada amin? Janji-janji yang tertulis di Alkitab, kita boleh pegang karena itu janji Tuhan dan itu pasti digenapi. Janji tentang keselamatan, janji tentang pengampunan dosa, janji tentang kedatangan dia yang kedua kali, janji tentang mujizat, semuanya itu dia pasti akan genapi buat kita semua. Walaupun kita tahu kita sudah sering dengar orang berbohong sama kita, orang gagal janji, kadang-kadang itu mempengaruhi pikiran kita. Orang udah janji sering bohong, tapi dengar baik-baik, kalau Tuhan sudah janji, dia tidak akan pernah menggagalkan janjinya. Ada amin? Apa saja yang dia sudah genapi? Tadi saya sudah bilang, peristiwa kelahirannya sudah dia genapi. Peristiwa kematiannya sudah dia genapi. Peristiwa kebangkitannya dari kematian dia sudah genapi. Peristiwa kenaikannya ke sorga dia sudah genapi. Peristiwa turunnya Roh Kudus dia sudah genapi. Hanya satu yang belum dia genapi, kedatangannya kembali. Makanya tadi saya bilang, dia pasti datang kembali karena itu sesuai firman Tuhan. Dan dia datang kembali pasti terjadi. Kenapa? Dia sudah janji. Yang lain dia sudah genapi, yang ini dia pasti juga akan genapi. Sekali lagi ada amin? Iya. Dan kedatangannya kedua kali tadi Tuhan bilang, untuk membawa kamu ke tempatku. Ternyata dia punya satu visi yang luar biasa untuk membawa kita ke tempatnya yang ada di sana. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita perlu jaga hidup dong. Di sorga itu enggak ada orang yang berbuat dosa. Juga enggak ada dosa yang bisa masuk. Nah kalau kita nanti dibawa dia naik ke sorga, dia harus mendapati kita ini harus bersih. Enggak boleh ada kotoran, enggak boleh ada dendam, enggak boleh lagi ada sesuatu yang bisa memberatkan kita, enggak bisa naik, enggak bisa masuk sorga, itu enggak boleh ada lagi. Ketika dia datang kedua kali, kita nih harus selalu bersih dan siap naik ke sorga. Itu sebabnya Alkitab bilang kamu tuh harus berjaga-jaga. Jaga-jaga sebagai apa? Hidup sebagai anak-anaknya. Hidup setia di dalam iman percayanya. Hidup dalam kekudusan. Zaman sekarang nih, ada banyak orang Kristen tidak hidup dalam kekudusan. Orang-orang yang ikut dalam aliran hyper grace berkata begini, sekali saya sudah dibaptis, saya sudah percaya, saya selamat. Hidupnya sembarangan. Hidupnya nggak jaga dalam kekudusan. Bisnisnya kotor, lakukan dosa. Hubungan suami istrinya tidak benar, mengotori ranjangnya dengan hubungan pasangan hidup yang lain. Tidak menjaga diri. Nah yang kayak gini-gini nih, nggak siap menjemput Tuhan naik ke sorga.
enggak siap, enggak berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam keintiman, rajin doa, rajin ibadah, punya kerinduan yang besar. Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Jangan tunggu nanti kita diangkat. Tiap hari kita datang lewat doa di rumah. Tiap minggu kita datang beribadah. Ini bukan karena saya pendeta, saya dorong-dorong saudara begini. Tapi ini saya secara pribadi mendorong diri saya juga. Punya kerinduan yang besar berjumpa dengan Dia. Berapa sering kita berdoa di rumah. Berapa sering kita berdoa di jalan, di kantor. Jakarta sekarang terkenal macet ya. Tapi saudara-saudara obat macet tuh kalau lagi kena macet. Gampang. Hubungan sama Tuhan. Doa, nyanyi di mobil lagi macet. Saudara akan diberkati Tuhan. Dilawat Tuhan. Banyak orang yang bilang dan kasih kesaksian. Ketika saya kena macet, saya berdoa, saya dijamah Tuhan. Saya bisa nangis sambil nyetir. Itu tanda dia intim sama Tuhan. Daripada kita sumpah serapah berantem sama istri, berantem sama suami di mobil gara-gara macet. Mendingan kita nyanyi, memuji nama Tuhan. Ada amin. Membuat rohani kita tumbuh, hubungan rohani kita dengan Tuhan juga semakin kuat. Jadi ada positifnya juga Jakarta kena macet ya. Supaya kita makin intim sama Tuhan. Udah lakukan belum? Kalau belum, coba lakukan. Maka saudara akan damai sejahtera tuh. Walaupun di tengah-tengah kemacetan. Gitu. Nah yang kedua, selain sebagai pengenapan janji. Coba kita buka dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ayat-ayat ini sering dibaca waktu di pemakaman. Tapi sebetulnya ayat ini adalah ayat profetik tentang kedatangan Tuhan. Coba kita lihat ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sama-sama yuk kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Coba perhatikan ayat 17 tuh. Jangan dibuang dulu ayatnya. Sesudah itu, sesudah apa itu? Sesudah bunyi sangkakala, sesudah tanda-tanda yang tadi kita sudah baca sedikit-sedikit. Kita yang hidup nih, oh ya ada satu juga ya, yang mati itu dibangkitkan ya, tadi ketinggalan. Lalu kita yang hidup, yang masih tinggal, yang masih bernafas, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Saudara-saudara, dua ayat ini, walaupun sering tadi saya bilang dibacain waktu orang meninggal, sebetulnya ayat ini bicara tentang the future, masa depan. Sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Jadi ini kalimat profetik yang Tuhan kasih tahu lewat jemaat Tesalonika bahwa nanti dia akan datang kedua kali. Dan waktu dia datang kedua kali, dibilang di sini bahwa dia datang bukan lagi sebagai orang yang kelihatannya biasa-biasa, tapi dia akan datang sebagai Tuhan. Dan kita semua yang mati maupun yang hidup akan diangkat di angkasa. Saudara-saudara, banyak orang berpikir ini peristiwa luar biasa pasti. Tapi ada juga orang yang gak masuk pikiran. Masa sih orang yang sudah mati, itu nanti gimana rame-rame mereka bangkit. Kadang-kadang saya kalau ke pemakaman, saya lihat tempat terutama di Kober nih ya, itu kuburan-kuburan dicor sama semen yang besar-besar. Saya mikir nanti kalau Tuhan Yesus datang dua kali mereka bisa keluar gak ya? Pikiran real, pikiran logika, karena dicor beton. Yang kita pikir apa? Tulangnya dikasih badan yang baru naik. Saudara-saudara, itu pikiran manusia, pikiran praktis.
Kita nggak tahu tubuh yang mana. Saya yakin bukan tulang yang sama. Sebab tulang yang sama nanti kejepit beton tuh. Nggak mungkin. Pasti sesuatu yang baru yang Tuhan kasih. Buat orang yang sudah meninggal. Kemudian nanti dia muncul kembali. Pertanyaannya, munculnya sebagai apa ya? Gimana kalau orang yang sudah tua? Waktu dia dibangkitkan dia pakai tubuh yang mana? Saudara-saudara, sekali lagi jangan berpikir pakai ini, tapi pikir pakai ini. Gimana mikir pakai ini ya? Dari firman. Udahlah gak usah pikir pakai ini jauh-jauh. Yang jelas, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Orang yang sudah mati akan kelihatan bangkit kembali dan mereka diangkat lebih dahulu di angkasa. Ada amin? Aminnya pelan sih. Mungkin saudara mikir nanti kalau saya mati dulu bagaimana, yang Pak Kiki bilang, gue akan bilang sama bini gue, jangan di semen ya kuburan gue ya. Saudara-saudara, itu mas terserah saudara-saudara. Mau di semen, mau nggak di semen, yang jelas firman Tuhan pasti terjadi. Imani itu, ada amin? Dan kalau dia datang kedua kali, kita semua pasti diangkat dan menjemput dia di angkasa. Ngomong-ngomong nih, saya kan sudah sering cerita nih. Saya berdoa sama Tuhan bersama dengan anak-anak. Kalau lagi doa sama-sama, lagi sendiri ya saya doa sendiri. Tuhan, datang deh segera. Tujuannya saya mau bilang begini, Tuhan datang deh segera. Saya nggak mau mati dulu tuh Tuhan. Saya mau diangkat hidup-hidup. Gitu saudara. Boleh nggak kita doa gitu? Boleh, kok bolehnya pelan sih? Kayaknya saudara mau mati duluan deh. Kalau saudara rindu doa seperti saya, ayo kita doa sama-sama. Boleh kita minta Tuhan datang segera selama saya masih hidup. Tanda-tanda kan sudah ada semuanya. Tadi saya sudah bilang, Injil itu sebetulnya sudah bisa diambil dan dibaca oleh semua orang di seluruh bumi ini. Ya kecuali bayi-bayi lah ya. Bayi kan gak bisa pencet-pencet telepon tuh. Gak mungkin lah dia. Tetapi Tuhan kan juga tahu. Orang yang sudah main telepon. Ngomong-ngomong sekarang ini saudara. Anak 1 tahun aja udah bisa pencet-pencet Android loh. Banyak orang tua itu mendidik anak sembarangan. Dia pikir anak daripada ribut, udahlah nih. Gue kasih lu telepon. Mainin nih ya. Dimainin. Ada yang bentuknya lebih lebar dan sebagainya. Hati-hati loh saudara. Jangan sembarangan, kalau kita ngajarin dia buka Alkitab nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dia buka sesuatu yang bahaya, tembak-tembakan, umur 1 tahun diajarin tembak-tembakan. Udah gede jadi koboi. Zaman sekarang nih informasinya tuh memang luar biasa. Saya sedih kalau melihat banyak tayangan yang sekarang kita bisa lihat nih. Baik lewat tayangan di media bergerak, layar bergerak seperti TV. Atau tayangan yang tadi lewat telepon yang kecil gitu. Karena seringkali tanpa sensor saudara. Negara kita ini nggak mampu mensensor. Kalau negara lain bukan nggak mampu mensensor. Ada undang-undang membuka semuanya. Jadi di dunia ini sekarang semua terbuka. Akibatnya apa? Pengajaran-pengajaran yang salah terjadi. Masuk kepada anak kita yang umur 1 tahun. Bukan pendidikan budi pekerti, bukan pendidikan etika, pendidikan firman yang diajar. Tapi pendidikan yang salah. Seperti tadi tembak-tembakan, game online. Ada anak umur berapa tahun begitu, meninggal kelaparan. Bapaknya punya duit, anaknya meninggal kelaparan. Saudara tahu meninggal kelaparan kenapa? Karena main game 3 hari tidak makan di warnet. Terjadi di Indonesia. Beberapa waktu yang terakhir ini ada banyak terjadi, saudara-saudara. Pemerkosaan dilakukan oleh belasan orang. Kita sedih ngelihatnya. Kita sedih membacanya. Saya kalau melihat orang-orang tua yang menangis, melihat keadaan seperti itu, belum lagi ada anak hilang umur 14 tahun,
gara-gara diundang, baca Facebook dan lain-lain oleh orang yang tidak dikenal, mau ngajak kenalan, pergi, tak pulang lagi, tahu-tahu muncul, sudah jadi berita di koran dan sebagainya. Itu semua merupakan sebagian kecil dari dampak yang terjadi karena efek negatif dari apa yang ada di tayangan-tayangan itu. Belum lagi TV-TV zaman sekarang. Saya baru melihat tayangan sebuah TV yang sekarang lagi muncul di Indonesia. Dulu nggak ada di sini. Dulu adanya di negara-negara lain. Saya nggak sebut deh. Ini nanti jadi arena promosi. Tapi ketika saya lihat, aduh saya kaget. Tayangannya juga sama. Ngajarin orang hal-hal yang negatif. Saya bilang sama istri saya dan anak saya yang memang dia sudah besar, tapi saya bilang, ini hati-hati. Ini hal-hal seperti ini akan ngajarin orang berbuat nanti makin gila, makin parah, makin negatif. Karena semuanya tanpa sensor. Bahaya besar. Nah itu akan membuat orang nanti tidak siap, saudara-saudara. Kita kembali ya. Tidak siap. Tuhan berkata dia akan datang di angkasa sebagai Tuhan. Yang luar biasa, dia akan datang seperti ayat yang tadi kita baca. Dan banyak orang nanti akan tidak siap. Sekali lagi banyak yang tidak siap. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14 di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang membawa upah. Dia akan kasih upah buat umatnya yang menuruti, yang taat dan setia kepada firman-Nya. Menjaga perbuatan-perbuatannya sesuai dengan firman-Nya. Dia kasih upah. Upah yang dia sudah siapkan banyak sekali. Dan upah yang terakhir nanti adalah masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu upah yang terakhir. Nanti di sana memang ada yang akan mendapat mahkota. Tapi yang penting masuk ke sorga. Itu upah yang terpenting. Kita harus meraih upah itu. Dan untuk menuju ke sana, kita harus mempersiapkan diri karena dia akan datang sebagai Tuhan. Begitu, saudara-saudara. Upah yang melebihi kemuliaan yang ada di bumi ini dipersiapkan oleh dia. Yang ketiga, 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tadi song leader kita sudah ngasih tahu lewat lagunya bahwa dia akan datang sebagai hakim. Hakim dan raja. Tapi dia juga datang sebagai Tuhan. Alkitab menuliskan dia akan datang lengkap semuanya dia miliki. Dia akan datang sebagai Tuhan, dia akan datang sebagai hakim, dia akan datang sebagai raja, dia akan datang sebagai mempelai, dia akan datang sebagai sesuatu yang lain, pokoknya semua kemuliaan miliknya dia. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada kata ditulis di sana, hakim yang adil. Saudara-saudara, kita menjumpai di dunia ini hakim-hakim banyak yang gak benar. Ya, berita di Indonesia ini banyak yang bikin malu negara kita di luar. Sampai-sampai berita tentang apa tuh? Mahkamah Agung. The Supreme Court. Keren sekali namanya, Mahkamah Agung. Ternyata di dalamnya juga ada hal-hal yang membuat kita ngenes kalau baca ya. Sampai ditangkap KPK, pegawainya, staf-stafnya tangkapnya mending lagi. OTT, operasi tangkap tangan, ngeri saudara-saudara. Itu hakim di dunia. Tapi Alkitab bilang nanti kalau dia datang, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil maksudnya apa? Dia mengerti betul dan dia tidak akan bisa dibohongi oleh siapapun yang ada di dunia ini. Lewat semua perkataannya yang tersembunyi, perbuatannya, sikap hatinya, dia nggak akan bisa tertutup. Dia akan buka semuanya. Saudara-saudara, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Bicara tentang sebagai hakim ini,
Tidak hanya orang Kristen yang mengerti dan paham betul sesuai firman, dia akan datang sebagai hakim. Tapi yang saya dengar berita dari saudara-saudara kita yang di Muslim, mereka juga berkata bahwa Nabi Isa itu akan nanti menjadi hakimnya pada waktu hari kiamat. Nanti saudara boleh tanya-tanyalah sama teman-teman yang dari kalangan Muslim. Bukan nabi yang lain, tapi Nabi Isa. Mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Isa alaihissalam. Nabi Isa mereka sebut juga. Saudara-saudara, lepas dari semuanya itu, saudara-saudara, kita kembali nih, bahwa dia memang akan datang sebagai hakim. Alkitab berkata pada hari terakhir nanti akan ada pengadilan terbesar. Saya tidak bisa membayangkan. Di dalam Matius 25 itu tertulis ada penghakiman. Dan penghakiman itu berlangsung satu persatu. Jadi berarti seluruh manusia satu persatu tuh. Maju, Kiki maju. Kemudian yang lain maju, satu-satu. Yang pegang palu itu Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kiki maju. Wah, dulu kamu sudah berbuat ini ya. Dosa nih kamu gini-gini. Kata iblis. Lalu kemudian malaikat bilang, Tuhan, Kiki kan sudah dibaptis. Kiki kan sudah hidup baru. Dia sudah cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan lakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan sampai hari ini, imannya tetap percaya sebagai orang percaya. Hidup setia. Jaga diri sungguh-sungguh, mati-matian. Tuhan bilang, bagus, masuk sebagai domba. Pilih sebelah kanan. Lalu datang yang lain, satu persatu akan disidang. Saudara-saudara, itu pengadilan mungkin akan memakan waktu panjang. Tapi saya kasih tahu, walaupun memakan waktu panjang ya, dulu saya pikir ini akan berlangsung lama nih. Kita juga nggak tahu. Tapi waktu itu jam udah gak jalan lagi. Saya yakin betul. Ya ini sih pendapat saya. Kenapa saya bilang jam udah gak jalan lagi? Sebab berapa miliar orang di dunia dari sejak diciptakan Adam dan Hawa harus disidang. Banyak saudara-saudara. Kalau jam masih jalan, ntar kita sekali-sekali lihat jam. Sekarang jam 11.20 tuh. Ini khotbah kapan selesai? Nanti kalau pengadilan terakhir, bentar-bentar kita lihat jam. Di pengadilan kan kita bisa lihat jam tuh, ada jam. Ini kok Pak Hakim gak selesai-selesai. Nanti gak ada jam lagi. Saya yakin betul, ini cuma pendapat saya. Gak ada jam lagi, karena semua orang akan dihakimi dari Adam dan Hawa satu-satu. Urutannya bagaimana? Gak ada yang tahu. Siapa yang duluan? Gak tahu. Mungkin Adam dan Hawa duluan, karena dia manusia pertama kan. Kita juga gak tahu, jangan-jangan Adam juga yang terakhir. Kita juga gak tahu. Tapi yang jelas yang kita harapkan adalah ketika palu diketuk maksud saya, oleh hakim yang adil itu yaitu Tuhan Yesus, kita selamat. Ada amin? Aminnya kok pelan ya? Mau dapat keselamatan enggak? Pasti saudara mau ya. Nah dia akan datang sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil itu artinya dia akan mengadili seluruh umat manusia. Baik yang menerimanya maupun yang menolaknya. Juga akan diketok palunya. Saudara-saudara, kita perlu mengerti hal ini memang. Supaya kita ini jaga diri, hidup benarlah mulai sekarang. Jangan lagi hidup ngaco belo, jangan lagi hidup dalam dosa, cari Tuhan, besok lagi dosa lagi, cari Tuhan lagi. Yang begini nih udah kita buanglah jauh-jauh, kita tinggalkan jauh-jauh. Mari kita hidup kudus mulai sekarang. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan firman Tuhan berkata, itu akan dicatat dan semua akan dibuka. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Bahkan yang ada di sini nih, kalau kita mikir sesuatu yang buruk, itu juga ketahuan. Yang ada di sini, kalau hati kita nih sesuatu yang buruk, itu juga ketahuan. Jadi mulai sekarang bersihkan yang ada di sini, bersihkan yang ada di sini, bersihkan yang ada di sini, bersihkan semuanya. Supaya apa? Ketika palu diketuk, Tuhan bilang, masuk, selamat. Tapi bukan terbalik. Jadi kambing, masuk
dalam kebinasaan. Wah, kayak gitu repot. Ada amin? Kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Oke, operator bantu kita. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Ini ayat yang terakhir kita baca ya. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebidah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan datang sebagai Raja dan dia akan memerintah atas seluruh makhluk hidup alam yang mungkin masih ada. Waktu itu nanti akan terjadi kerajaan 1000 tahun dan akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Bersama dengan seluruh orang percaya yang setia dan beriman kepada dia. Saudara-saudara, kita belum tahu ini kapan terjadi. Tetapi ini menjadi satu pengharapan bagi kita semua. One day, Raja yang kita sembah, the King of Kings, akan datang. Dan kita bisa menyambut dia. Kita akan memerintah bersama dengan dia. Saudara-saudara, kita belum alami ini sekarang. Tetapi kita percaya ini pasti terjadi. Karena Tuhan sudah menuliskannya. Dan dia tidak pernah tidak menggenapinya. Dia pasti akan menggenapinya. Nah, biar ini menjadi harapan buat kita semua. Bahwa Raja yang kita nanti-nantikan itu pasti akan datang. Hidup kita ini mungkin penuh dengan pergumulan. Hidup kita ini mungkin penuh tantangan. Ada banyak pergumulan, banyak kehidupan yang berat yang harus kita jalani. Enggak habis-habis. Tetapi pelihara hati. Pelihara iman. Supaya kita terus menyala-nyala dan mengharapkan kedatangan dia segera sebagai Tuhan dan Raja itu terjadi. Dan kalau kita lakukan itu semua, saya percaya dia akan datang segera. Dia akan mempercepat kedatangannya bahkan supaya apa? Kita semua nih yang sudah dia persiapkan sebagai mempelainya itu bisa menyambut dia di angkasa. Zaman ini akan berganti menjadi zaman yang penuh dengan kebahagiaan. Ada amin? Dunia memang sekarang ini penuh dengan hal-hal yang berat buat kita semua. Tapi ini cuma ujian buat kita. Tempat kita diuji. Iman kita ini harus dibangun atau tidak ada lagi. Tapi saya mendorong saudara bangun imanmu terus. Bangun rohanimu terus. Bangun pengharapanmu terus. Nantikan dia, cari dia sungguh-sungguh. Dan saya percaya kita semua akan diangkat dia bersama-sama. Waktu dia datang sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu terakhir tadi. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Biar lagu ini ajak kita untuk persiapkan diri kita menantikan kedatangannya kedua kali.